ישראל חי. אז עם ישראל חי. Halo Sobat Kasih Fakta, kamu pasti nggak nyangka ketika gempuran Israel di Gaza mulai berkurang, justru tekanan politik di balik layar semakin memanas. Amerika sedang mendorong Israel menahan operasi militernya, sementara Hamas diminta menuju proses pelucutan senjata. Masalahnya, keduanya sama-sama tidak mau bergerak lebih dulu. Hamas ingin Israel mundur, Netanyahu justru menuntut Hamas dilucuti sebelum pasukannya pergi. Lalu, apakah berkurangnya serangan ini tanda perang mulai mereda, atau Amerika hanya berhasil menahan Israel untuk sementara? Yang lebih menarik, seberapa besar sebenarnya pengaruh Washington terhadap keputusan Netanyahu? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Memasuki awal Agustus 2026, ada perubahan yang cukup mencolok di Gaza, bukan karena perang dinyatakan selesai, dan bukan pula karena Hamas mengumumkan menyerah. Perubahan justru terlihat dari cara Israel menjalankan operasi militernya. Pada 2 Agustus 2026, situasi masih jauh dari tenang. Serangan Israel sepanjang akhir pekan menewaskan sedikitnya 17 orang, menurut pejabat kesehatan Gaza. Namun sehari kemudian, pada 3 Agustus 2026, pola itu mulai berubah. Nikolai Mladenov, pejabat yang menangani urusan Gaza untuk Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pertemuan tersebut menjadi salah satu titik penting. Mladenov menekan Israel agar menahan serangan ketika Washington berusaha membuka ruang bagi proses baru yang berkaitan dengan penghentian pertempuran dan pelucutan senjata Hamas. Pada hari yang sama, laporan dari lapangan menunjukkan sesuatu yang jarang terjadi. Tidak ada serangan udara Israel yang dilaporkan di Gaza. Reuters kemudian melaporkan bahwa sejak 3 Agustus 2026, operasi militer Israel mulai dikurangi secara nyata. Menurut sumber yang mengetahui posisi Israel, pasukan diperintahkan hanya bertindak terhadap ancaman yang dianggap langsung. Operasi pembunuhan terarah terhadap anggota Hamas, yang sebelumnya berlangsung hampir setiap hari, juga dihentikan. Perubahan itu tidak berhenti di sana. Pada 11 Agustus 2026, laporan media Israel menyebut kewenangan untuk memutuskan serangan dipersempit hingga berada pada kepala staf militer. Jika informasi ini tepat, artinya bukan hanya jumlah serangan yang berkurang. Proses sebelum sebuah serangan dilakukan juga menjadi lebih ketat. Board of Peace juga menyebut adanya penahanan serangan dan prosedur baru dalam militer Israel. Detail ini penting karena menunjukkan perubahan tersebut bukan sekedar kesan dari berkurangnya suara ledakan. Ada keputusan yang benar-benar menyentuh mekanisme operasi. Namun perubahan prosedur belum berarti perubahan tujuan. Israel tetap menempatkan pelucutan Hamas sebagai syarat penting, sementara keberadaan pasukan di lapangan memberi Netanyahu alat tawar yang besar. Karena itu, suasana yang tampak lebih tenang justru menyimpan tekanan politik yang semakin kuat di belakang layar pada saat itu. Tetapi, disinilah situasinya mulai terasa aneh. Berkurangnya ledakan tidak berarti pasukan Israel meninggalkan Gaza. Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, Israel memang mundur dari sejumlah kawasan perkotaan. Namun pasukannya tetap mempertahankan wilayah yang luas. Menjelang Agustus 2026, Israel diperkirakan masih menguasai sekitar 60% Gaza. Sementara laporan lain menyebut wilayah yang diduduki dan dikosongkan Israel telah mencapai sekitar 2/3 kawasan tersebut. Artinya, perubahan yang terlihat dari udara tidak sama dengan perubahan kendali di darat. Pesawat tempur lebih jarang menyerang, sejumlah operasi dibatasi, rantai keputusan dipertegas, tetapi posisi militer Israel di Gaza masih tetap kuat. Ini membuat langkah Washington menjadi semakin menarik. Amerika Serikat tampaknya berhasil mempengaruhi cara Israel menggunakan kekuatan, setidaknya untuk sementara. Namun belum ada tanda bahwa Netanyahu bersedia meninggalkan wilayah yang sudah dikuasai. Jadi, menurut kalian, apakah berkurangnya serangan ini benar-benar menunjukkan perubahan strategi Israel, atau hanya jeda yang sengaja dibuat untuk memberi ruang kepada tekanan Amerika? Karena di balik ketenangan sementara itu, muncul persoalan yang jauh lebih sulit. Bukan soal berapa banyak serangan yang dihentikan, melainkan siapa yang harus lebih dulu mengambil resiko dalam kesepakatan berikutnya.
Pada 30 Juli 2026, Donald Trump mengumumkan sebuah terobosan baru untuk Gaza. Washington mendorong peta jalan 15 poin yang dirancang untuk menghentikan pertempuran, melucuti kemampuan bersenjata Hamas, dan membuka jalan bagi penarikan pasukan Israel secara bertahap. Di atas kertas, susunannya terlihat cukup sederhana. Serangan dihentikan, senjata kelompok bersenjata dinonaktifkan, pemerintahan sipil diserahkan kepada teknokrat Palestina. Pasukan Israel kemudian meninggalkan wilayah yang telah mereka kuasai, sektor demi sektor. Namun masalah besar justru muncul ketika semua pihak mulai membahas urutannya. Pada 31 Juli 2026, pejabat Hamas Ghazi Hamad mengatakan kelompoknya bersedia menerima kerangka yang dianggap sulit dan menyakitkan. Tetapi Hamas tidak ingin menyerahkan persenjataannya tanpa kepastian bahwa Israel benar-benar menghentikan serangan dan mulai menarik pasukan. Posisi tersebut memiliki alasan yang mudah dipahami. Bagi Hamas, senjata adalah kartu tawar utama yang masih dimiliki. Jika senjata diserahkan lebih dahulu sementara pasukan Israel tetap berada di Gaza, Hamas kehilangan kemampuan menekan Israel untuk menjalankan tahap berikutnya. Israel melihat persoalan yang sama dari arah berlawanan. Pada 9 Agustus 2026, Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan mundur sebelum Hamas benar-benar kehilangan kemampuan militernya. Israel ingin memastikan senjata berat, senjata ringan, fasilitas produksi, gudang persenjataan, serta jaringan militer tidak dapat digunakan kembali. Dengan begitu, kedua pihak sebenarnya sedang menghadapi ketakutan yang serupa. Hamas takut Israel menerima pelucutan senjata, tetapi tidak menyelesaikan penarikan. Israel takut menarik pasukan lebih dulu, lalu Hamas mempertahankan kemampuan untuk membangun kekuatan kembali. Amerika mencoba menjembatani kebuntuan itu melalui mekanisme bertahap. Pada 9 Agustus 2026, Nikolai Mladenov menjelaskan bahwa proses penarikan dapat dilakukan berdasarkan sektor. Senjata di sebuah wilayah dinonaktifkan dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah proses itu dianggap selesai, pasukan Israel bergerak keluar dari sektor tersebut. Tahap yang sama kemudian diterapkan di wilayah berikutnya. Ada satu detail lain yang membuat rancangan ini berbeda dari sekedar perintah menyerahkan senjata. Pada 6 Juli 2026, Hamas telah menyatakan kesiapan menyerahkan administrasi Gaza kepada pemerintahan teknokrat Palestina. Artinya pembahasan tidak hanya menyentuh medan tempur, tetapi juga siapa yang akan mengelola Gaza setelah struktur pemerintahan Hamas ditinggalkan. Dalam skema Amerika, pemerintahan baru itu bahkan dapat berperang dalam penyimpanan persenjataan yang sudah dinonaktifkan, serta pengawasan transisi keamanan bersama kekuatan internasional selama seluruh proses penarikan berlangsung bertahap. Skema ini terdengar seperti kompromi, tidak ada pihak yang diminta memberikan semuanya sekaligus. Namun persoalan sebenarnya bukan hanya teknis. Siapa yang akan memverifikasi senjata Hamas sudah benar-benar dinonaktifkan? Seberapa cepat pasukan Israel harus pergi setelah verifikasi selesai? Apa yang terjadi jika salah satu pihak menuduh pihak lain melanggar kesepakatan? Pertanyaan seperti inilah yang dapat menentukan apakah rencana tersebut berjalan atau runtuh. Sebab satu keterlambatan saja bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Satu bentrokan baru dapat dipakai sebagai alasan menghentikan seluruh proses. Dan ketika kepercayaan hampir tidak tersisa, bahkan mekanisme yang terlihat rapi di atas kertas dapat berubah menjadi sumber konflik baru. Menurut kalian, siapa yang seharusnya mengambil langkah pertama? Hamas dengan menyerahkan senjata atau Israel dengan mulai menarik pasukan? Karena setelah syarat kedua pihak terbuka, muncul pertanyaan yang lebih besar. Seberapa jauh Amerika benar-benar mampu memaksa mekanisme ini berjalan ketika Netanyahu sendiri masih menolak mundur lebih dahulu? Pada 10 Agustus 2026, sehari setelah Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukan sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya, Washington memilih untuk tidak menyatakan rencananya gagal. Justru pada saat itulah terlihat bahwa Amerika Serikat masih berusaha mempertahankan ruang negosiasi yang sudah dibuka beberapa hari sebelumnya. Pejabat Board of Peace menyatakan bahwa peta jalan tetap berjalan dan pembicaraan dengan Israel belum berhenti. Mekanismenya dibuat berdasarkan pelaksanaan dan verifikasi di lapangan. Setiap tahap baru hanya dapat dimulai setelah kewajiban sebelumnya dianggap benar-benar terpenuhi. Pendekatan ini penting karena Amerika mencoba mengurangi satu masalah terbesar antara kedua pihak, yaitu ketidakpercayaan. Israel tidak diminta menarik pasukan hanya berdasarkan janji Hamas. Sebaliknya, Hamas juga membutuhkan kepastian bahwa setelah persenjataannya dinonaktifkan, penarikan Israel benar-benar bergerak sesuai tahapan yang telah disepakati. Tetapi persoalan berikutnya justru berada di luar medan tempur.
Netanyahu menghadapi tekanan politik dari dalam Israel menjelang pemilu yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026. Sejumlah tokoh sayap kanan dalam pemerintahannya menolak gagasan yang dianggap dapat memberi Hamas kesempatan bertahan. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich bahkan menegaskan pada 9 Agustus 2026 bahwa tujuan perang tetap penghancuran Hamas dan pasukan Israel tidak boleh meninggalkan Gaza sebelum sasaran tersebut tercapai. Artinya, Netanyahu sedang berdiri di antara dua tekanan. Bagi Netanyahu, pilihan tersebut bukan sekedar persoalan keamanan. Setiap konsesi di Gaza juga dapat dibaca sebagai keputusan politik oleh pendukung maupun lawannya. Jika ia bergerak terlalu cepat mengikuti Washington, ia berisiko menghadapi penolakan dari kelompok yang menuntut kemenangan penuh. Tetapi jika ia menolak terlalu keras, hubungan dengan pemerintahan Donald Trump dapat ikut tertekan pada saat dukungan Amerika tetap penting bagi posisi diplomatik dan keamanan Israel di kawasan dalam menghadapi tekanan regional yang meningkat. Dari Washington, ada dorongan untuk menahan operasi militer dan membuka jalan bagi penarikan bertahap. Dari dalam pemerintahannya sendiri, ada tuntutan agar Israel mempertahankan posisi sampai Hamas benar-benar kehilangan kemampuan militernya. Disinilah perkembangan awal Agustus 2026 menjadi sangat menarik. Netanyahu dapat menolak sebagian rancangan Amerika secara terbuka, tetapi militer Israel pada saat yang sama menunjukkan pembatasan operasi yang sejalan dengan permintaan Washington. Serangan berkurang, keputusan penggunaan kekuatan diperketat, sementara pembicaraan politik tetap berlangsung. Situasi ini memperlihatkan perbedaan antara mempengaruhi tindakan militer dan mengubah tujuan politik. Amerika tampaknya mampu membuat Israel menahan sebagian operasinya, namun membuat Netanyahu menerima penarikan pasukan dari wilayah yang telah dikuasai merupakan persoalan yang jauh lebih berat. Karena itu, ketenangan relatif yang terlihat pada pertengahan Agustus 2026 belum menjadi jaminan bahwa konflik mendekati akhir. Jika proses verifikasi berjalan, senjata dinonaktifkan dan penarikan benar-benar dilakukan sektor demi sektor, penurunan serangan dapat menjadi awal perubahan besar. Tetapi jika salah satu pihak menilai pihak lainnya melanggar komitmen, seluruh mekanisme dapat berhenti hanya dalam satu keputusan. Dan ketika pasukan masih berada di lapangan, kemampuan untuk kembali meningkatkan operasi tetap ada. Jadi, menurut kalian, apakah Amerika benar-benar sudah memiliki pengaruh cukup besar untuk mengubah arah perang, atau sejauh ini hanya berhasil menahan Israel sementara waktu? Karena setelah suara ledakan berkurang, pertanyaan paling menentukan justru belum terjawab. Apa yang akan terjadi ketika tekanan diplomatik akhirnya bertemu dengan keputusan nyata untuk mundur atau kembali menyerang? Berkurangnya gempuran di Gaza ternyata belum otomatis berarti perang mendekati akhir. Di balik situasi yang tampak lebih tenang, masih ada tarik-menarik besar mengenai pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, dan seberapa jauh Amerika mampu mempengaruhi keputusan Netanyahu. Yang terlihat sekarang bisa menjadi awal perubahan besar, namun bisa juga hanya menjadi jeda sebelum arah konflik kembali berubah. Menurut kalian, apakah tekanan Amerika akhirnya mampu membawa Gaza menuju kesepakatan, atau ketenangan ini hanya bersifat sementara? Kalau kalian suka pembahasan fakta seperti ini, jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.